Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى واغفر لنا ما مضى يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك الحبيب تقضي حاجتنا قريب يا رب مصطفى واغفر لنا ما مضى مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل نياتنا يا رب مصطفى مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل مقاصدنا يا رب بالمصطفى ولمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita muliakan Ketua DKM beserta jajaran pengurus Masjid As-Salam Al-Jami beserta jamaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini qadarullah bisa bertemu lagi setelah kalau kata Epi Tamala sekian lama bukan Epi Tamala ya. Roma sekian lama. Mungkin 2 kali pertemuan rasanya saya itu. Yang pertama saya pas
dikasih kurang sehat, terus yang kedua karena memang ada pengajian keluarga waktu itu kalau nggak salah tuh, pengajian keluarga. Tapi saya bersyukur kepada Allah bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat wajah-wajah orang-orang soleh di sini, sehingga mudah-mudahan maghrib ini dijadikan waktu yang sangat berharga buat saya dan kita semua untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, salawat dan salam tetap tersyurah pula kepada baginda alam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku pengikutnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa perjalanan waktu kita ini telah menyampaikan pada usia-usia yang saat ini telah kita lewati masa-masa lalu. Dari masa kita lahir sebagai seorang bayi, kemudian berlanjut waktu sampai kepada usia anak-anak, sampai pada usia remaja, sampai menginjak usia dewasa, dan sekarang sudah mencapai daripada masa kita disebutnya generasi wal asri, ya, generasi wal asri, udah tua, ya, berarti sudah tidak ada. Dan di situ Allah mengingatkan kita perubahan-perubahan itu, afala yaqilun katanya. Apakah mereka tidak memikirkan proses perubahan materi, badan, jasad yang terus bergulirnya waktu, terdapat perubahan-perubahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita sebenarnya dengan diberikannya oleh Allah nikmat umur, dan seiring dengan perjalanan umur yang Allah selalu berikan kepada kita, dan di sisi lain rupanya ada kenikmatan yang Allah kurangi. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun, gitu ya. Afala yaqilun. Ini yang hadir di sini rata-rata usianya mungkin antara 20-30 ya. Pengennya muda baik gitu Pak ya. Bang jangan ngomong gua tua, gua masih muda nih ya gitu ya. Kadang-kadang emang kita kurang ngaca juga gitu ya. Padahal yang tadi sebelumnya kulit kenceng jadi kendor gitu ya. Gigi yang tadi kuat jadi gugur, rambutnya hitam pekat berubah jadi warna apa? Hah? Putih gitu ya. Ya pokoknya itu masalah, itu perubahan-perubahan yang Allah beritahukan kepada kita agar kita memikirkan perubahan itu. Oh, berarti hidup kita di dunia tuh enggak lama ya. Akan berakhir ketika batas usia kita itu telah habis saja. Gitu. Di sini sesuatu yang perlu kita yakini sebagai akidah daripada ahlu sunnah wal jamaah diungkapkan, wa ayya'taqida, hendaklah kamu mengiktiqadkan, meyakinikan, membenarkan annal khalqa, bahwasanya makhluk kullahum, seluruh makhluk, yamutuna, bakal mati. Kapan, pertanyaannya, kapan kematian itu kita akan hadapi? Kapan kematian itu terjadi pada makhluk? Inda inqadha'i a'marihim. Oh, ketika batas usia yang Allah berikan telah habis. Gitu ya. Ketika batas usia waktu yang telah Allah berikan kepadanya telah habis. Ibaratnya kita dikasih jatah. Lo jangan merasa
bakal abadi nih hidup di dunia. Nih gua kasih jatah waktu nih hidup di dunia sekian. Gitu ya. Cuman itu rahasia, nggak ada orang yang tahu tuh. Macam-macam orang dikasih batas usia itu ada. Yang belum ditiupkan ruh di usia 4 bulan udah gugur. Dalam keadaan mati gitu. Karena belum ditiupkan ruh. Ada yang setelah ditiupkan ruh pada usia 6 bulan belum sempat hidup di dunia tapi sudah hidup di alam rahim itu kandungan. Mati. Batas usia yang Allah berikan cuman sekian bulan, itu pun di kandungan. Dimulai sejak ditiupkannya ruh. Ada yang pas ketika mau menjelang persalinan, emaknya udah kuat, diperiksa anaknya udah nggak ada, akhirnya emak dan anaknya meninggal. Ada juga yang pas ketika diberikan oleh Allah izin dia itu lahir ke alam dunia, cuman inda inqadai a'marihimnya, dia kematiannya batas usia yang Allah berikannya telah habis. Hanya diberikan dia kesempatan hidup di dunia cuman berapa detik. Kedengeran suara pas lahir tuh anak, orang tuanya emaknya, alhamdulillah anak gua lahir dengan selamat. Kedengeran, diambil dibawa, masih kedengeran itu suara tangisan. Cuman hitungan detik, 10 detik, 20 detik udah nggak ada tangisan lagi. Diperiksa, innalillahi. Oh, cuman ada. Kematian seseorang itu seperti itu, hadirin. Ketika batas usia yang Allah berikan kepadanya itu udah habis, ya selesailah perjalanan dia hidup itu di dunia. Ada yang cuman berapa detik, ada. Ada yang hidup di dunia cuman berapa menit, belum 1 jam, ada. Ada yang sampai berjam-jam, ada. Ada yang yang lebih dari berjam-jam, beberapa hari, ada. Ada yang sampai berapa bulan, ada yang sampai setahun, ada yang bertahun-tahun. Nah, kita belum mati-mati nih, gitu ya, belum mati-mati nih, alhamdulillah. Ada yang usia di sini mungkin ada yang usianya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bahkan ada yang sampai mau ya usia-usia yang sampai likaila ya'lamuna ilmin syai'an. Sampai di mana orang itu sudah tidak mengetahui lagi sesuatu pun. Artinya sampai pada masa usia tua, bahkan sampai kepada sesuatu yang tidak dia ketahui lagi. Yang tadinya otaknya cerdas, yang tadinya tenaganya kuat, nunakishu fil khalqi, dikembalikan lagi jadi lemah. Lemah tenaganya, tulangnya udah lemah, nggak sekuat kayak waktu masa muda Gatot Koco, gitu ya. Kemudian matanya tajam, tidak setajam lagi masa mudanya. Telinganya peka, tidak sepeka lagi daripada masa mudanya. Sampai kepada likaila ya'lamuna ilmin syai'an, sampai di mana dia tidak mengetahui sesuatu apapun yang sebelumnya dia itu tahu, dia cerdas. Artinya pikun, hadirin. Sholat subuh jam 2 pagi, sholat zuhur jam 9 pagi. Paling getol mungkin sebelum dia pada masa-masa pikunnya, masa-masa mudanya, dia itu aktivitasnya ibadah. Sampai di masa dia pikunnya, enggak dihilangin sama Allah, tetap aja ibadah, cuman waktunya ngaco. Yang harusnya zuhur pas waktu zuhur, ini belum masuk zuhur, masih jauh, dia udah sholat zuhur. Itu kebiasaan waktu masa mudanya sebelum pikunnya, udah semangat dalam ibadahnya. Di masa pikunnya Allah jaga amaliyahnya meskipun waktunya enggak sesuai. Besok mau puasa Ramadan, besok itu bulan Syafar, belum Ramadan, baru kayak Ramadan kemarin, hawanya udah ke situ. Ibadah gitu. Subhanallah. Nah, rupanya itu yang harus kita yakini. Makhluk akan merasakan peristiwa yang disebut dengan kematian apabila
seseorang itu telah habis batas usianya. Batas usianya. Berarti nanti kita itu nanti akan diminta pertanggungjawaban kita semasa hidup kita sejak kita itu balik. Dari sejak mulai kita balik dewasa, hadirin, sampai sekarang itu sudah hitungan berapa tahun tuh. Misalkan umur 50 tahun, baliknya 15 tahun, berarti berapa tahun dia mengemban tugas kewajiban melaksanakan perintah Allah. Berapa tuh? Dari 15 tahun ke 50 tahun dia berapa tahun dia melaksanakan tugasnya? 35 ya? 35 tahun. Selama usia seusia itu, selama usia 35 tahun itu dia akan diminta tanggung jawab setiap waktunya. Setiap waktunya. Makanya misalkan 35 tahun itu berapa jam itu? Kalau 1 tahun itu berapa? 12 bulan ya? 1 tahun 12 bulan. Kemudian 1 tahun 12 bulan. Kalau dihitung minggu 52 minggu. Karena tahunya pas ketika jadwal khotib Jumat, jumlah keseluruhan di 1 tahun itu ada 52 Jumat, barangkali 52 minggu gitu. Kemudian 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 52 minggu, 1 tahun berapa hari? Berapa? 365 hari. Tahun, bulan, minggu, hari, jam. Berapa jam 1 tahun? Nggak boleh ngitung. Pakai HP bang. 365 hari dikali 24 jam. 8.760 jam. Wah, encer juga tuh otaknya ya. 8.000 udah saya hitung tadi di rumah, takut salah. 8.760 jam setahun. Hari, jam, menit. Ya kurang lebih 552.600 menit 1 tahun. Detik 3.125.600 detik 1 tahun, 3 jutaan lebih. Tik 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 tik, berangkat dari rumah ya. Jam berapa tuh? Ada yang ke masjid tadi maghrib, ada yang sebelum ajat udah datang ya, udah berangkat tuh dari rumah. Tik tik, di jalan berapa detik? Itu ditanya tuh, lah kaki saya mah melangkahnya ke masjid gitu ya. Ketika ditanya di hujama Allah, waktunya berapa detik kau melangkahkan kaki ke masjid? Setelah itu kan ibadah melangkahkan kaki ke masjid. Bagus nih dia nih, sekitar 1 menit sekian detik dia berada di perjalanan menuju masjid. Setelah sampai di masjid, dia belok ke kiri ke WC gitu ya, atau buang air dan sebagainya. Kemudian dia wudu. Berapa detik wudu? Itu nilainya bagus tuh ya. Nilai terus setelah wudu, kemudian dia berdoa, lalu dia masuk ke masjid. Apalagi yang dia lakukan? Oh, masuk masjid kaki kanan. Tadi kita masuk masjid kaki apa? Lah gua kagak tahu ya, lupa tuh tadi tuh ya gitu ya. Kadang kagak fokus kita masuk ke masjid kakinya kaki apa? Kaki kanan dulu, setelah itu doa masuk masjid. Udah nilai lagi kebaikan ibadah. Lalu jangan kau duduk sebelum melaksanakan 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid, 2 rakaat. Habis berapa detik lagi untuk ibadah lagi. Kemudian setelah beres-beres nungguin waktunya azan. Kita sambil mengisi waktu-waktu mau masuk datangnya waktu sholat, diisi dengan zikir, nggak ada sia-sia. Niatnya iktikaf, datang waktu azan, kemudian kita jawab kita mengucapkan sesuatu kalimat yang diucapkan oleh muazin, Allahu Akbar, kita jawab lagi. Semuanya anjuran Nabi, kecuali di 2 kalimat hayya ala, yaitu hayya ala sholah dan hayya alal falah. Tidak mengikuti si muadzin ngucapin itu kecuali kita harus menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perintahnya muadzin manggil, ayo kita sholat, kita jawabnya la haula wala quwata. Oh, berarti orang yang mendirikan sholat dari pertama dia berangkat ke masjid dari rumah,
Kalau bukan pertolongan Allah dia nggak akan bisa, Pak. Makanya la haula wala quwata illa billah. Kemudian kalau tidak ada pertolongan Allah kita melaksanakan sholat berjamaah nggak akan bisa terjadi. Paling juga sholat di rumah. Kalau bukan tidak pertolongan Allah nggak akan bisa kita melaksanakan itu di masjid. Kemudian melaksanakan sholatnya kalau bukan pertolongan Allah. Jadi hayya 'alas sholat mengingatkan kita ketidakberdayaan kita, kelemahan kita terhadap perintah Allah. Kalau bukan pertolongan Allah nggak akan bisa kita melaksanakan ibadah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Setiap orang yang melaksanakan ibadah sholat berarti ada kalimat di setelahnya itu, ayo kita meraih kemenangan. Makanya kalau kata Gus Baha itu, seorang guru mengatakan kepada muridnya, jika kau lulus dari kuliahmu, gurumu tidak menjamin setelah lulus kamu akan bisa kerja. Gak ada yang bisa ngejamin. Seorang dokter mengatakan kepada pasiennya, jika kau memakan obat ini, dokter juga mengatakan dokter tidak menjamin makan obat ini kamu akan sembuh. Gitu. Tapi Allah mengatakan jika kau menjaga sholatmu, Allah akan cukupi kebutuhanmu. Akan Allah rubah perbaiki kehidupanmu. Dan itu jaminan Allah, bukan jaminan yang diucapkan oleh hanya manusia yang memiliki keterbatasan sangat banyak kurangnya. Dan Allah pasti seperti itu. Nah, terus putaran waktu tik 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 tik. Bahkan pernah melihat di film apa sih ya? Hollywood apa ya? Orang Yahudi kalau buat film, jadi dari isi filmnya itu seseorang itu diberikan kemampuan untuk bisa melihat nasib orang itu tinggal berapa lama lagi dia menemui ajal kematian. Dia bisa melihat itu di atas kepalanya ada angka. Angkanya lengkap. Sisa sekian, misalkan sisa 3 tahun, sekian bulan, sekian hari, gitu. Cuman sampai hari aja mengenai tentang jamnya nggak diketahui itu dia. Cuman rupanya kalau film itu tidak dibimbing oleh orang tua, ini bahaya. Merusak akidah kita. Tidak ada yang mengetahui kematian kecuali Allah. Akhirnya misalkan perjalanan waktu tik 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 terus sampai bertahun. Perjalanan terus maju ke depan waktu, tapi hakikatnya waktu itu menghantarkan kita kepada batas akhir hidup kita sebenarnya. Makanya kadang-kadang ada orang yang seminggu sebelum meninggalnya aktivitasnya masih ada. Kadang-kadang suka ada perubahan. Tiba-tiba dia pengen datang ke si Anu. Tahu dah gue mau pengennya silaturahmi ini ke dia, ketemu. Nanti pas setelah seminggu setelahnya, ya Allah minggu kemarin dia datang ke rumah gue, dapat kabar meninggal setelah seminggu itu. Bahkan seminggu masih aktivitas, masih ngobrol dengan teman sahabat di masjid, di jalan, di mana aja. Sisa beberapa hari terus berlalu masih ada aktivitas. Badannya sakit ya cuman sakit ringan gitu. Dia masih bisa melakukan aktivitas kegiatan dia sampai pada 1 hari sebelum meninggalnya, hitungan jam dia masih bisa beraktivitas tuh, ya. Masih bisa dia keluar dari rumah, menyapa temannya, tetangganya, sahabatnya, teman kantornya dan sebagainya. Mereka tidak ada pikiran dia bakal meninggal hari itu. Terus berlanjut perputaran waktu, dia masih bisa masuk, pulang ke rumah, bertemu dengan keluarganya, anaknya. Kemudian sisa beberapa menit, datangnya waktu sholat, dia langsung ke masjid. Setelah di masjid, tinggal beberapa detik selesai sholat sunnah, kemudian dikumandangkan iqamah. Tinggal hitungan enggak lebih dari 20 detik. Allahu Akbar. Udah mulai terasa kepala puyeng dikit, tapi dipaksakan untuk melaksanakan ibadah. Akhirnya dia mulai Allahu Akbar.
hitungan 10 detik ke akhir, posisi dia sudah berada duduk di antara dua sujud. Kemudian Allahu Akbar, tinggal 5 detik lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, hitungan 3 detik mundur, 3, 2, 1, KO, kagak bangun dari sujud. Sampai selesainya sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang di sebelahnya digoyangin, mas, blok. Innalillahi. Rupanya akhir hidupnya berada di dalam sujudnya kepada Allah. Ada akhir hidupnya terbaring di rumah sakit, jasadnya, hatinya mah ingat sama Allah. Terbaring di tempat tidur di rumah, jasadnya, hatinya mah ingat kepada Allah. Jadi yang dilihat akhirnya tuh. Ya mudah-mudahan ada yang mau meninggal pas ketika ngaji. Hah? Ngaji bagus nggak kalau ada yang meninggal? Ya bagus, cuman jangan sekarang, gitu ya. Belum pamitan, gitu ya. Dia bagus, pokoknya dalam bentuk apa aja. Dan itu selalu kita minta hadirin di setiap sholat, ya Allah, tutup akhir usia saya dalam keadaan baik, husnul khotimah, gitu ya. Nggak minta secara khusus dalam keadaan sujud, ya Allah saya matinya. Ya silakan, tetapi yang baik aja. Baik itu pas ketika kita lagi tadarus Quran, ada yang ketika dia jadi qori baca Quran belum sampai selesai kemudian dia meninggal, ada yang pas ketika ketika meninggalnya dikagetin sama teman, dia kaget langsung mati. Ada yang meninggal pas ketika lagi karaokean di atas panggung, melejang ya, lagi di TikTok viralnya tuh ya. Jatuh gitu ya, naudzubillah min jalik. Ada yang pas ketika lagi ngumpul-ngumpul di bawah pohon seri ngomongin orang, mati. Makanya mengingat kematian itu rem cakram kehidupan agar kita tidak melakukan maksiat sebenarnya. Kalau saya melakukan maksiat tiba-tiba saya mati, waduh celaka saya. Akhirnya kagak jadi dia melakukan maksiat gitu. Jadi rupanya pantas Rasulullah SAW itu mengingatkan kita, menganjurkan kita untuk selalu mengingat dalam kematian. Mengingat-ingat tentang suatu perkara yang bisa menghilangkan kenikmatan. Menghilangkan kenikmatan. Nah kemudian seluruh makhluk bakal mati dan itu kita yakini sebagai akidah umat Islam Ahlus Sunnah. Nah matinya ketika telah habisnya batas usia yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian apalagi yang harus kita yakini selain semua makhluk bakal mati? Wa annal qabidha, dan kita harus meyakini bahwa yang mencabut li arwahihim, arwah-arwah mereka adalah malakul mauti, yaitu malaikatul maut. Kalau dalam kitab Riyadul Badi'ah itu di sarahnya itu beserta para pembantu malaikat maut. Malaikat maut itu mencabut nyawa itu ketika ruh itu sudah sampai di tenggorokan baru tugasnya dicabut. Adapun ruh itu masih berada di ujung kaki itu para pembantu-pembantunya. Setelah sampai di tenggorokan barulah malaikat maut wa huwa ajrailu, yaitu malaikat Ijrail yang mencabutnya. Tergantung kondisi siapa yang dihadapi oleh malaikat Ijrail. Kalau seandainya yang dihadapi oleh malaikat Ijrail akan didatangkan sosok hamba Allah yang soleh kayak kita, insya Allah dia akan datangnya dengan sopan, dia akan datangnya dengan rupa yang begitu indah. Nyabutnya mah tetap aja gitu ya, nyabutnya. Tapi tergantung nantinya. Nah, nanti di situ dikatakan ketika memang rasa sakaratul maut itu ketika lepasnya ruh itu dari jasad, itu digambarkan oleh Rasulullah SAW itu kalau dalam Tanbihul Ghafilin itu seperti 300 kali tebasan pedang, seperti kulit yang kulit itu dikuliti gitu, dilepas gitu. Bahkan lebih sakit daripada itu. Sehingga yang perlu kita ketahui, ruh itu keluar itu bukan dari mulut keluar.
gitu ya. Tetapi dari ubun-ubun, sebagaimana Allah meniupkan makhluknya itu ke dalam ubun-ubun dan tempat keluarnya juga dari situ juga. Tapi yang terjadi, yang kita perhatikan, tidak semua orang, setiap ada yang ketika meninggal itu mulutnya nganga apa. Kita pernah menyaksikan orang yang dalam keadaan sakaratul maut sampai meninggalnya mulutnya nganga, tapi nggak ada suara, teriak, aduh, teriak histeris merasakan kesakitan, enggak. Emang dalam kondisi kita masih ibaratnya ada orang yang ditangkap kemudian disiksa di bawah tanah, dicambuk, dibuka bajunya, bahkan disilet badannya. Reaksi yang dia rasakan sakitnya itu dibuktikan dengan mulut dia nganga dengan diiringi suara yang keluar dengan keras. Aduh sakit gitu ya. Padahal penyiksaan itu rasa sakitnya belum ada apa-apa dengan sakaratul maut, lepasnya ruh. Tapi kok orang yang meninggal kagak keluar suara kenceng, aduh udah kagak ada suaranya Pak. Cuman ulama mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal mulutnya menganga terbuka, itu disebabkan karena begitu dahsyatnya prahara sakaratul maut, lepasnya ruh dari badan. Mulutnya nganga, ada yang nganganya lebar, ada yang nganga doang dan sebagainya. Ada juga yang lagi senyum, mungkin sedang ditunggu sama bidadari, ya. Makanya Allah tidak akan mewafatkan seseorang sebelum orang itu diberitahukan tempat kembalinya dia. Kalau tempat kembalinya dia setelah kehidupan dunia ini berupa kenikmatan, rasa sakit sakaratul maut itu yang dahsyat tidak terasa Pak. Karena dia mengalahkan rasa sakit itu dengan melihat kenikmatan yang Allah tunjukkan oleh kedua matanya tentang kenikmatan surga. Rasanya tidak ada rasa sakit itu terkalahkan dengan kenikmatan yang Allah tunjukkan kepada kita tempat kita kembali. Sakit mah sakit tapi tidak terasa aja bagi orang-orang yang taat. Tapi kalau seandainya dia tidak taat, udah diperlihatkan oleh Allah tempat kembalinya dia itu berupa siksaan, ditambah lagi dengan rasa sakitnya, lepasnya ruh dari badan berlipat-lipat. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita ketika sakaratul maut dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian dikatakan di sini, setelah kita malaikat Ijrail mencabut nyawa dan tergantung malaikat Ijrail mencabut nyawa seseorang itu yang dihadapi beda-beda, hasil akhirnya juga beda. Ada yang memang bisa mampu mengucapkan kalimat Allah, Allah gitu. Ketika ada orang yang dalam keadaan lemah sakaratul maut kan dianjurkan kita disuruh nyuruh nalkin ya Pak. Bimbing dia, tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman kalau napasnya udah berat banget, jangan panjang-panjang, udah Allah, Allah. Dan kudu sabar, karena kita pengen supaya dia ngikutin biar selamat. Ayo ngapa buru Allah gitu. Oh, ayo Allah sampai ditempeleng orang gitu. Akhirnya matinya ditempeleng. Sabar terus saja Allah, Allah. Pengen akhir hidup kita itu menyebut nama Allah. Rupanya ingat juga tuh pas ketika kita sering berdoa meminta kepada Allah itu kadang tiap malam waktunya istirahat. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup. Aku hidup dari bangun sampai saya mau tidur lagi. Aku hidup itu menyebut namamu, artinya berbagai macam ibadah, kegiatan, rutinitas yang dilakukannya nggak lepas dari menyebut nama Allah. Selalu ingat kepada Allah. Makanya hasil daripada kegiatan dan rutinitasnya diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan.
Kemudian wa bismika amut, dan dengan menyebut namamu pula ya Allah amut, aku mati. Belajar untuk nanti di akhir hidup kita bisa nyebut nama Allah melalui doa mau tidur. Karena ada di dalam permohonan, dengan menyebut namamu aku hidup, dan dengan menyebutmu namamu aku mati. Belajar. Pas setelah dia baca doa, masih belum kesadarannya itu melemah dan hilang. Masih kedengaran kupi peka, obrolan di sebelah, banyak bayang-bayang. Pokoknya masih sadar dia. Bunyi suara piring di dapur dan sebagainya. Sambil zikir Allah, 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 Allah. Mulai sedikit demi sedikit. Ya kayak kita ngaji kalau kuliah subuh. Ya, sambil matanya merem, kupingnya dengar. Lama kelamaan terus, apalagi kalau sambil zikir Allah, Allah, Allah tuh ya, lama-lama hilang. Makanya orang yang tidur itu setengah mati gitu ya, buru-buru dibangunin kalau waktunya subuh, takutnya kebablasan gitu. Nah, pas ketika di mana dia itu ngucapin Allah, Allah, mulai sedikit kesadaran akalnya melemah tuh. Ya, sedikit Allah, udah tuh. Langsung yang sedih sebelah bini, innalillahi, padahal tidur dia ya. Innalillahi. Plus hilang tuh kesadarannya. Itu mati namanya, Pak. Setengah mati orang. Dan kita pengen banget pas ketika meninggalnya itu, di mana ketika akhir hayat kita nyebutin Allah. Ada yang jawaban, ada yang suaranya nggak kedengar tapi mulutnya bergerak seperti kayak dia ngucapin Allah, tapi suaranya udah nggak jelas, gitu ya. Kemudian pas setelah di mana kita mati, lalu diuruslah tuh. Tapi orang yang meninggal itu sebagian mengatakan dia itu seperti orang yang baru tidur dan mengalami mimpi buruk. Dia melihat, dia seperti kayak mimpi, dia keluar dari ruhnya dari badannya, ngelihat siapa aja yang datang. Temen gua, nangisin dan sebagainya. Belum sadar kalau dia itu belum mati. Sampai dimandiin, dia disaksiin. Dia ngedengar kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang yang takziah. Ketika bagus, seneng dia. Ketika dia omongannya jelek, nggak nerima, kesel, sakit hati dan sebagainya. Sampai dia belum menyadari bahwa dirinya itu telah meninggal. Dia taunya bahwa dia itu lagi tidur dan mimpi buruk. Sampai disolatin dan dimakamin. Setelah itu seluruh orang yang menghantarkan ke tempat peristirahatannya telah pergi pulang kembali ke rumah. Tinggal keluarganya satu demi satu pun sama meninggalkannya. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, lup. Seperti dia didudukan masuk ke dalam jasad, lalu ditanya. Baru dia sadar bahwa dirinya telah mati. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya. Belum sampai berteriak kencang, udah ditanya ada sosok makhluk yang menghampirinya. Dia tergantung orangnya. Kalau orang soleh bagus dia rupanya. Sambil bertanya, man robuka, siapa Tuhanmu? Ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan makna man robuka, siapa Tuhanmu? Allah. Istiqomah kalau kita yakin dan membenarkan Allah Tuhan kita, sembah Allah, jangan minta kepada selain Allah, jangan menduakan Allah, semua urusan disandarkan kepada Allah, istiqomah ke arah tauhidnya, bisa jawab kita man robuka itu. Kalau sekarang mah bisa kita tanya man robuka, jawab Pak Allahu Robbi. Gue bisa nih nanti nih jawaban gue nanti di hadapan malaikat. Coba aja. Ada seorang preman, sebagai akhir nih saya sampaikan, wilayah Pulau Gadung, ngobrol di traktir kopi sama rokok. Akhirnya seperti kayak orang yang akrab. Karena memang pakai peci, dia ngomong, bang, abang mah rajin sholat ya? Enggak juga, yang penting 5 waktu aja saya kerjakan. Abang mah berarti nggak meninggalkan sholat. Kalau saya bang itu kurang lebih udah 30 tahun bang, nggak pernah sholat saya. Terus ya saya Islam,
Saya Islam agamanya. Saya juga punya Tuhan. Oh, abang punya Tuhan? Punya Tuhan. Siapa Tuhan abang? Ditanya kalau bahasa Arabnya, man robuka. Ya, bahasa Arabnya man robuka. Siapa Tuhan abang? Karena dia itu mengakui bahwa dia itu Muslim dan dia punya Tuhan. Ditanya, man robuka? Siapa Tuhanmu? Jawabnya lantang, Allah. Wah, ya, bisa 30 tahun nggak pernah sujud di hadapan Allah, sholat nggak pernah. Pas ditanya sama yang sebelahnya, siapa Tuhan abang? Allah. Nah sekarang pindahin dia masuk ke alam kubur, ditanya sama malaikat, man robuka? Kalau nggak digedik, gitu ya. Kagak sholat dia, tapi di dunia masih bisa menjawab begitu Allah. Karena yang menjawab itu oleh akalnya dia, oleh ilmunya dia, tetapi amalnya nggak ada. Ilmu aja, amal nggak ada. Amal disertai dengan ilmu itu yang nantinya akan bisa jawab kita di alam akhirat kelak, di alam kubur insyaallah. Mudah-mudahan di sini kalimatnya wa annahum, dan kita yakini bahwa sesungguhnya mereka yang telah mati itu yus'aluna ba'da dafnihim, mereka semua akan ditanya setelah jasadnya itu dipendam fi kuburihim, di dalam kuburnya, illa jama'atin mahsusina, kecuali golongan yang dikhususkan, tidak disiksa oleh Allah dan tidak ditanya oleh Allah. 3 golongan itu wallahu a'lam. Udah keburu isya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat panjang umur, tapi nikmat panjang umurnya bermanfaat untuk melaksanakan kita ibadah kepada Allah, taat kepada Allah dan juga Rasulnya, serta berbuat baik kepada sesama. Dan mudah-mudahan kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam godaan, rayuan, bisikan yang berada di dalam diri kita untuk melakukan maksiat. Semoga Allah jaga dan lindungi kita, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan syariat serta melaksanakan perintahnya, dan juga mampu meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita diakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin kulli sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ta'lim kita dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.